هو أحد هو أحد.
taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taghdi biha hawaiji biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Salam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan li walidaina wa walidaikum wa li jamil muslimina wal muslimat min ummati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani sirrul asrar wa itihapul aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jadilah kita wusul semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadilah kita sampai kepada tujuan yang sebenarnya diciptakan Allah diri kita. Mudah-mudahan dengan itulah kita menjadi nyata fitrah kita kembali kepada suci semulia, sehingga kita menghadap Allah kelak sebening kaca, sesejuk kehidupan yang Allah adakan dalam rahmat dan kasih sayangnya, dalam tetes ridho Allah kepada diri kita dan ridho Rasulnya. Semoga Allah menyertakan ibu bapak kita yang kita sayangi, anak-anak kita, keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Paqalal mu'alifu rahimahullah wa amma wajadar ruhaniyah. Adapun yang disebut dengan wajadnya ruhaniyah biquwatil jazbah, selalu didasarkan pada jazbah tarikan Allah kepada manusia. Bimisli qiraatil Quran, seperti orang yang mengingat Allah melewati pembacaan Al-Quranul Karim. Dibacanya Al-Quran itu meskipun suaranya mungkin tidak sebagus orang-orang, namun dia membaca dengan kesungguhan hatinya.
bisauti husnin. Yang penting baginya adalah mengeluarkan, mengekspresikan suara itu sebagus menurut dirinya. Aw syirin mu'azzun, atau dia membaca syair. Syair itu berisi satu makna timbangan demi timbangan, baik memuji Allah maupun memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena baginda itu adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Seperti syair-syair tadi, antas salam wa minkas salam, engkaulah ya Allah penyelamat, antas salam, engkaulah sumber keselamatan itu. Maka ya Allah, berilah salawat dan salam kepada junjungan kami ya Allah. Ini adalah ucapan ridho kepada Allah dan Rasulnya, sebuah ungkapan dijiwai di hatinya. Terbetik kadang-kadang doa kepada Allah, Rabbi ja'alni mayyuhibbun nabi, jadikan kami ya Allah orang-orang yang mencintai Nabi kekasih Engkau itu ya Allah. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang harmoni di dalam jiwanya. Au jikrin mu'asirin, atau dia mendekati Allah, tidak melewati membaca Quran karena tidak bisa mungkin, atau membaca syair dia tidak bisa, dia mendengarkan saja, tapi dia larut juga rasa cinta mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya. Au jikrin mu'asirin, atau dia berzikir kepada Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Indah sekali. Fala yabqa lil jismi quwwatin wa itiyarin, tidak ada lagi rasa kekuatan di tubuhnya, jasadnya lemas terasa. Yang timbul adalah ruhaninya, mahabbah kepada Azza wa Jalla. Wahaja al wajat rohani, keadaan ini disebut dengan wajat rohani, orang yang ditarik oleh Allah Azza wa Jalla. Pada saat itulah seolah-olah engkau menjadi wali Allah Azza wa Jalla. Pada saat itulah engkau mengingat Allah, menyebut nama Allah dan Rasulnya larut. Sedemikian larutnya, disebut dengan larutnya ruhanimu, warahmaniyah, dan rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayastahabu muwafaqatahu, maka Allah menyukai keadaan itu karena pandai berserasi dengan Allah Azza wa Jalla. Wa ilaihi, kepada itu pula isyaratun fi qaulillahi ta'ala, ada isyarah Allah di dalam firman-Nya, Fabashir ibadi, bergembiralah engkau wahai hambaku. Seolah-olah Allah berkata seperti itu, bergembiralah engkau wahai hambaku yang dengan mesra mengingatku, yang begitu asik ingat kepadaku, atau ingat kepada kekasihku Nabi Muhammad. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, yaitu orang-orang yang mendengar perkataan kami, pernyataan kami, perintah-perintah kami, kehendak kami, fayattabi'una ahsanahu, lalu dia mengikuti irama itu, mengikuti kehendak Allah itu, yaitu mendekati Allah Azza wa Jalla, kebaikan itu. Quran surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Waqaja sautul isyaki wat tuyur, itulah suara yang mengasikkan orang itu, terasa manis, terasa syair-syair yang dibacakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, rasa indah di hatinya. Maka seolah-olah Allah berfirman, wahai hambaku, bergembiralah kamu, aku sudah mengangkatmu. Nah, kalau bahasa lainnya mengangkat kewalian kepadamu, menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Wa alhanul ghani, atau seperti watuyur, seperti suara burung. Suara burung yang indah itu bagaimana? Indah sekali, sweet, berirama dia. Apalagi kalau bersaut-sautan dia, Masya Allah.
Bisakah engkau mendengar firman Allah dalam suara burung itu? Bisakah engkau mendengar Fabasyir ibadi, bergembiralah wahai hamba-hambaku. Subhanallah. Wa alhanul agani, atau suara-suara nyanyian yang selalu menggiring kita, tergiring kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqulu jalika quwwatul lirruhi la mudkhala lin nafsi was syaitan fi misli hajal wajad. Maka keadaan itu ialah merupakan kekuatan ruhmu yang tidak bisa dimasuki oleh setan dan hawa nafsumu. Subhanallah. Li'annahu yajubu piha kama yajubu milhu, seperti larutnya garam di dalam air fil ma'i, seperti garam yang larut diaduk di dalam air. Seperti itulah orang-orang yang ditarik Allah, dia merasakan makna zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla, atau ketika dia membaca bait Al-Quran atau mendengar syair-syair yang memuji Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kawalah sudah sampai situlah. Zikir aja kita masukkan ke zikir lah. Zikir itu juga termasuk salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa yang lain zikir, ngerti zikir, itu luar biasa sudah itu. Itu pendekatan diri kepada Allah. Para ulama-ulama dari zaman sahabat sampai sekarang itu mendekatkan diri mereka dengan membaca Al-Quran atau berzikir. Zikir itu di tempat ramai maupun di tempat sunyi. Ya, atau yang mana lah kita bisa dulu. La ilaha illallah, menghujam Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi itu zikir awam masih. Zikir perdana itu masih. Zikir perdana. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta, sehingga yujada alal ardi mayyakulu Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga hatta yujada alal, masih ada di muka bumi orang yang masih menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. La takunu sa'ah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat. Bayangkan, itulah nama Allah. Allah disebut juga dengan nama Zat Allah Azza wa Jalla. Kalau ibu-ibu menyebut Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, masih terngiang asma itu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apalagi Ya Fattah, Ya Rajak, wahai Allah yang membukakan, wahai Allah yang memberi rezeki. Masih terbayang Allah memberi rezeki. Tapi kalau ini nama Allah disebut Allah, 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 itu sudah langsung kepada Zat Allah Azza wa Jalla. Hanya tingkatannya masih asma Allah, nama Allah. Subhanallah. Allah. Ada berapa huruf? Kita ambil kitab Al-Jili, Syekh Abdul Qadir Jalani maupun Al-Jili dalam kitab Insanul Kamil. Berapa huruf? 4 huruf. 4. Alif, lam, lam awal, lam akhir, ya kah? Ha, ya kah? Hu. Nama Allah, ajaib nama Allah. Nama Allah ini dipotong-potong tetap maknanya Allah. Allah, alif, lam, awal, pakai ini kan enggak usah kah? Enggak usah lah, supaya konsentrasi biar jelas. Alif kita potong, ini Allah nah. Alif, lam awal, lam akhir, ha, iyalah. Nah, itu ya lah. Kita potong alifnya. Jadi apa? Lillahi.
Dia juga artinya Allah itu juga artinya lillahi. Dia juga, ya kah? Usolli fardhu zuhri arba'a rakatin mustaqbil kiblati, fardu lillahi ta'ala. Pada Allah juga karena artinya karena Allah. Kita potong lagi. Jadi apa sih siapa? Lam dan ha, lahu. Di dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ya kah? Dia Allah. Allah juga artinya. Ayo. Hah? Ya Pak, dipotong sudah. Potong lagi kah? Potong lagi. Sisa apa lagi? Hu. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain hu. Dia juga Allah juga artinya. Nama pian dipotong. Ayo. Nama Jahid, anggaplah Jahid. Kalau dulu pelajaran di santri Jahid, Jaidun Qaimun, Jahid dipotong Zai. Jahid. Jadi Zai, ya, dal. Jaidun. Ya kah? Kalau Jaidun pakai alif bisa jadi Jaidun, pakai ya, Jaidun. Kita potong zainya. Jadi yadun. Jahid adalah si Jahid. Dipotong apa zainya jadi yahdun. Yahdun itu artinya tangan. Nah, lain arti sudah ya lah. Dari Jahid jadi tangan. Yuk. Aneh lah. Maka nama Allah itu mufrad. Dia tetap tunggal. Bukan hanya dirinya tunggal, bahkan namanya pun tunggal. Sebut dari mana saja maknanya adalah Allah Subhanahu. Hebatlah. Allah, Allah. Jangan lupa pian di hati pian. Allah, 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 Allah. 10 kali, 20 kali. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita potong terus semua huruf-huruf tadi sampai sisa hu. Apa itu maknanya? Itu nama zat khusus dari Allah Azza wa Jalla. Alif itu af'al. Alif itu af'al. Allahu, alif itu af'al. Lam awal itu asma Allah. Lam akhir sifat Allah. Hu itu adalah zat Allah Azza wa Jalla. Nah kayak apa nih? Ya kah? Bila pian menyebut Allah, Allah, Allah semuanya tersebut. Apal Allah tersebut pian puji. Ya kah? Perbuatan Allah apal itu maksudnya. Apal itu perbuatan Allah pian puji. Apalagi? Asma nama Allah pian puji. Apalagi? Sifat Allah pian puji. Zat Allah pian puji. Allah, Allah, Allah. Bila pian menyebut hu saja, hu itu langsung zat Allah Azza wa Jalla. Maka posisi pian menyebut zikir hu itu adalah posisi terdekat seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Paham? Jadi kenapa dulu kita sebut zikir hu itu termasuk zikirnya para kutub, para aulia Allah di tingkatan kutub. Kutub itu tingkatan yang tertinggi. Kutub itu poros paling tinggi. Di dunia ada kutub ini saja syukur sudah kita. Zikir mereka adalah hu. Kenapa? Posisi itu terdekat kepada Allah. Inilah hu itu bermakna isim domir juga huwa. Sama seperti firman Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, sembahlah aku. Masya Allah. Sampai situ kan dulu. Sampai situ kan lah. Ini mengatakan ngalih nih. Lah. Jadi pian. Tapi semua itu dekat juga sama Allah ya.
apakah asma Allah itu dekat juga, tapi paling bagus sudah kalau asma Allah kan, kalau af'al Allah kan kita pingin diperbuat Allah kepada kita hal yang baik, rahmat Allah kita dapat gitu kan, kita masih mengharap rahmat, ya dak? Kalau kita menyebut asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, atau ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, kita masih mengharap rezeki Allah. Tapi pada naik lagi kita pada makna yang lain Allah, yaitu pada sifat-sifat Allah. Irada Allah kita ingat, Hayyun Allah kita ingat, keesaan Allah, Maha hidup Allah, Hayyun artinya baqa. Kita menyebut sifat Allah, kita masih ingin hidup. Tapi kalau hu saja, hu, kita tidak ada lagi kepentingan apa-apa. Yang ada adalah Allah yang Maha Dahsyat. Kita tidak ada berarti apa-apa. Debu di dalam debu-debunya alam semesta kita ini menjadi sama dengan tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah aja wajalla. Hu. No, itu zikir. Udah bapak tidak mengerti, asal pernah mendengar syukur sudah. Ya lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai mengingat Allah aja wajalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.